Malam, salam sejahtera bagi kita semua. Grup Facebook Pantekosta Heranlah. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur oleh anugerah Tuhan pada kesempatan malam hari ini kita boleh berjumpa dalam program acara Menikmati Tuhan. Haleluya. Dan sebelumnya saya Pendeta Novi Hansmaki berterima kasih kepada admin dari grup Facebook ini, Pantekosta Heranlah, yang boleh mempercayakan saya untuk berbagi firman pada kesempatan malam hari ini. Dan saya berdoa, saya berharap supaya kita semua dalam kekuatan, dalam kesehatan, dalam keberkatan Tuhan. Dan lebih daripada itu, melalui program acara Menikmati Tuhan ini, kita boleh benar-benar menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebelum saya berbagi firman Tuhan buat kita semua malam hari ini, sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, adalah anugerah dan perkenanan Tuhan malam hari ini. Kami keluarga besar grup Facebook Pantekosta Heranlah dapat bersama-sama dalam acara dan atau dalam program Menikmati Tuhan. Dan kiranya melalui acara ini, terlebih lagi ketika firman Tuhan disampaikan, kami yakin dan percaya firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Firman Tuhan adalah sarana ilahi, sarana sorgawi untuk menumbuh kembangkan iman kami. Bahkan firman Tuhan adalah pedang yang bermata dua, api yang menghanguskan. Firman Tuhan juga adalah makanan bagi jiwa dan roh kami. Itu sebabnya Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus, Roh Kudus berkarya bagi setiap kami, agar supaya kami diberi roh hikmat dan wahyu untuk menangkap dan mengerti setiap pesan-pesan Tuhan. Lebih daripada itu, kami diberikan kemampuan, kekuatan, bahkan kecakapan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terpuji namamu Bapa, ini doa syukur kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya menyapa kita semua warga GPDI secara khusus yang tergabung dalam grup Facebook Pantekosta Heranlah. Wow, saya senang dengan nama grup ini, Pantekosta Heranlah. Dan memang itulah ciri kita orang Pantekosta, itulah ciri kita orang GPDI, bahwa heranlah. Dalam artian kita akan selalu dan senantiasa menikmati keheranan, keajaiban, ya, dan kuasa Tuhan. Dan bahwa kita yakin dan kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, termasuk bagi kita orang percaya tidak ada yang mustahil. Allah kita hebat, Allah kita dahsyat, Allah kita besar, dan Allah kita maha kuasa. Dan itulah sebabnya kita orang-orang yang menyebut diri Pantekosta dan Pantekosta Heranlah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita semua masih dalam suasana sukacita bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kita juga dalam suasana doa 10 malam bagi kita warga Pantekosta untuk mengaktualisasikan peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana setelah Tuhan Yesus
naik ke sorga, murid-murid tidak langsung berdiaspora menyebar, tetapi mereka kembali ke Yerusalem, berdoa di sana selama 10 malam, dan tepat pada hari yang ke-10 yang bertepatan juga dengan hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Nah, tentu saja kita warga Pentakosta hari-hari ini berdoa 10 malam, bukan lagi untuk menantikan janji Bapa, bukan lagi untuk menantikan pencurahan Roh Kudus, tetapi kita sedang melanjutkan tradisi dari murid-murid Tuhan berdoa, dan tentu itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dan tentu lewat doa 10 malam juga bagi kita yang mungkin belum penuh Roh Kudus adalah momentum terbaik. Kita minta untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Atau mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami pengalaman penuh Roh Kudus, tapi karena mungkin iman kita mulai lemah, mulai down, dan kita mulai jauh dari Tuhan, sehingga sesungguhnya kita memang masih punya Roh Kudus, tapi sudah tidak full lagi. Nah, doa 10 malam menurut saya adalah momentum tepat untuk kita minta dipenuhkan oleh Roh Kudus bagi kita yang belum penuh. Atau doa 10 malam adalah momentum yang tepat bagi kita yang mungkin mulai down, mulai dingin, bahkan imannya mulai kendor. Di doa 10 malam ini kita minta api Tuhan kembali membakar semangat kita, kembali menggelorakan iman kita untuk tetap iring Tuhan, melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1, saya akan baca buat kita semua ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14. Mereka semua bertekun dan dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, keluarga besar Pentakosta heranlah yang sedang menyaksikan program Menikmati Tuhan. Ini adalah bagian dari peristiwa di mana setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dan seperti yang kita ketahui, Yesus naik ke sorga tepat ketika ada di Bukit Zaitun. Dan rupanya setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-murid tidak langsung menyebar, murid-murid tidak langsung pulang ke kampungnya, tidak langsung pulang ke rumahnya, tapi mereka ke Yerusalem. Kenapa murid-murid ke Yerusalem? Ya, karena sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4. Tuhan Yesus bilang begini, jangan tinggalkan Yerusalem. Murid-murid mungkin bertanya, kenapa kami harus ada di Yerusalem dan tidak boleh tinggalkan Yerusalem? Tuhan Yesus melanjutkan dengan mengatakan, ya, kamu harus menantikan janji Bapa. Dan itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, sekali lagi murid-murid tidak langsung pulang ke kampungnya, tidak langsung pulang ke rumah untuk bertemu keluarga, orang tua, kakak adik, tapi mereka ke Yerusalem sebagaimana yang dikatakan oleh ayat 12. Sehingga hal yang ingin saya sampaikan dari ayat 12 ini adalah
murid-murid taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, itulah pelajaran penting. Itulah makna yang kita dapat dari peristiwa ini. Bagaimana murid-murid kembali ke Yerusalem karena memang Tuhan perintahkan mereka jangan tinggalkan Yerusalem. Dan kita melihat di sini ada ketaatan yang luar biasa. Dan kalaupun pada hari yang ke-10 mereka menikmati Tuhan, menikmati Roh Kudus, mereka dipenuhkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, itu karena ada ketaatan. Kalau saja mereka tidak taat menangkap pesan Tuhan dan mereka tidak kembali ke Yerusalem, mereka kehilangan berkat yang luar biasa. Mereka tidak dapat meraih berkat yang dijanjikan oleh Bapa. Tapi karena mereka taat, mereka dengar-dengaran, pada akhirnya merekalah orang-orang yang diperlengkapi Tuhan, merekalah orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus pada hari Pentakosta di Kisah Rasul Fatsal 2. Dan saya mau katakan kepada semua kita yang sedang menyaksikan program ini, memang untuk kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan, harus ada ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Adalah sangat tidak adil dan tidak fair. Kita mengharapkan berkat Tuhan, kita mengharapkan perlindungan Tuhan, kita mengharapkan mujizat Tuhan, kita mengharapkan keajaiban Tuhan, tetapi tidak disertai dengan ketaatan untuk melakukan firman. Itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat-sangat tidak fair di hadapan Tuhan. Jadi kalau engkau mau menerima berkat yang besar, sebagaimana murid-murid mendapatkan berkat yang besar, mereka menerima kuasa, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Oh, itu berkat yang luar biasa. Bagi saya, menerima Roh Kudus dan apatah lagi dipenuhkan oleh Roh Kudus, itu tidak sebanding dengan uang berapapun nilainya. Artinya, saya mau katakan dipenuhkan dengan Roh Kudus lebih berharga dari sekedar uang 1M, 2M, lebih berharga dari sekedar rumah yang bisa saja mungkin besar, 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai, lebih besar dari semua aset deposito kita. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa dari Allah yang maha tinggi, penghibur, penolong, yang senantiasa membawa kita kepada kebenaran. Jadi saya mau katakan bahwa dipenuhkan dengan Roh Kudus itu adalah pengalaman yang paling berharga. Dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah berkat terbaik yang pernah kita raih di dalam Tuhan. Dan murid-murid mendapatkan itu karena mereka taat. Halo Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Maafkan kalau saya mau sampaikan ini. Jangan mimpi engkau mendapatkan blessing yang besar dari Tuhan kalau engkau tidak taat. Tidak taat melakukan firman, tidak taat beribadah, termasuk tidak taat kepada organisasi, tidak tunduk kepada pimpinan. Hei, adalah sulit kita menerima berkat Tuhan. Tapi dengar baik, kalau engkau mau menerima berkat Tuhan, seperti murid-murid yang menerima berkat Tuhan yang luar biasa, langkah pertama adalah taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Haleluya. Yang berikutnya dikatakan, ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes dan seterusnya. Lalu di ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Poin saya yang kedua adalah mereka bertekun. Oh, haleluya, haleluya. Sebuah kata yang sangat menarik. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid. Yang kita semua tahu, total semua ada sekitar 120 murid. Ya, dikatakan mereka bertekun.
Apa maksudnya bertekun? Bertekun itu artinya melakukan sesuatu secara konsisten atau secara terus-menerus. Ya, itu arti bertekun. Saya ulangi, bertekun artinya melakukan sesuatu secara terus-menerus atau konsisten. Dan itulah yang dilakukan oleh murid-murid. Kalau saja murid-murid tidak tekun, misalnya cuma 1-2 hari mereka berdoa di Yerusalem, tapi mereka tidak merasakan apa-apa terus pulang, ya mereka tidak dapat berkat yang luar biasa itu. Tapi mereka bertekun. Hari pertama mereka berdoa menantikan janji Bapa. Tidak terjadi sesuatu. Tapi mereka tidak kendor. Mereka tidak mundur. Hari kedua mereka kembali berdoa dan berdoa menantikan janji Bapa. Belum datang. Tapi mereka tidak kendur. Hari ketiga mereka lakukan lagi hal yang sama, berdoa, bersekutu, menyembah Tuhan, menanti janji Bapa. Belum terjadi sesuatu, tetapi mereka tidak mundur, mereka tidak kecewa, mereka tidak stop melakukan doa, tapi mereka terus lakukan hari keempat, hari kelima, hari keenam. Itu sebabnya Alkitab berkata mereka bertekun. Saudara, saya sangsi mau berkata kita tekun kalau di doa 10 malam banyak bolongnya. Saya agak sulit mau bilang kita tekun kalau misalnya cuman malam pertama datang, malam kedua hilang, nanti muncul lagi malam keempat. Setelah itu ada kesibukan, tidak ada usaha datang doa, tidak datang. Nanti malam ke-7 lagi datang. Engkau itu tidak tekun. Yang namanya tekun adalah konsisten. Yang namanya tekun adalah secara konstan, terus-menerus melakukan itu ketekunan. Dan itu ditunjukkan oleh murid-muridnya. Mereka tekun berdoa. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima belum terjadi apa-apa tapi tekun. Keenam, ketujuh, kedelapan belum terjadi sesuatu tapi tekun. Dan ketekunan mereka berbuah manis. Karena pada hari yang ke-10 mereka semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa lidah atau yang lebih dikenal dengan berbahasa roh. Oh, itu adalah anugerah terbesar bagi murid-murid ketika itu dipenuhkan dengan Roh Kudus dan berbahasa roh. Dan ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, lihat perubahan besar terjadi kepada murid-muridnya, khususnya Petrus. Petrus yang tadinya labil, Petrus yang tadinya tidak konsisten dengan ucapannya, tapi ketika Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus, wow, dia jadi orang hebat. Dia jadi orang dahsyat, dia jadi orang produktif yang menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jangan lupa, itu karena ada ketekunan. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang tekun. Tekunlah beribadah, tekunlah melakukan firman, tekunlah berdoa. Jangan banyak bolong ibadah kita. Jangan kekristenan kita seperti orang bilang, Kristen kapal selam. Tenggelam, muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi. Jangan kekristenan kita adalah kekristenan tomat. Tobat, kumat lagi. Tobat, kumat lagi. Itu berarti tidak konsisten. Dan itu berarti tidak tekun. Dan saya mau katakan, kalau kita tidak tekun, Tuhan sulit mau pakai kita. Tuhan sulit mau angkat dan promosikan kita. Tuhan sulit untuk memberkati kita. Tapi saya bisa kasih garansi kepada semua kita. Kalau kita menunjukkan ketaatan dan ketekunan, pasti Tuhan akan terkesan. Saya suka bilang begini Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Pantai Kosta, heranlah melalui program Menikmati Tuhan ini. Abraham pernah membuat hati Tuhan itu terkesan. Bagaimana tidak? Tuhan minta Abraham persembahkan anak tunggalnya Ishak. Tentu saja sulit untuk seorang Abraham. Tapi dia rela korbankan Ishak.
demi ketaatan dan komitmennya kepada Tuhan. Dan melalui cerita di dalam Kejadian pasal 22, pada saat Abraham hendak menyembeli, ya bisa dikatakan seperti itu, mempersembahkan Ishak, tiba-tiba Tuhan bicara dari sorga, Abraham, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Sekarang aku sudah tahu bahwa memang engkau dengar-dengaran, engkau takut akan Tuhan. Dan ketika Tuhan terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Abraham, Tuhan bilang begini di ayat 16, Abraham, aku bersumpah demi diriku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ya, ucapan berkat Tuhan keluar ketika ada ketaatan. Jangan dibalik. Orang Manado bilang, jangan sebobale. Minta berkat baru taat. Tidak bisa. Kita harus menunjukkan ketaatan dulu. Kita harus menunjukkan ketekunan dulu. Baru ada berkat yang turun atas kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana dikatakan kalau saya baca lanjut ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati. Ya, itu poin saya yang ketiga. Jadi yang pertama taat. Yang kedua tekun. Dan yang ketiga sehati. Oh, ini penting sekali bagi kita semua. Torang semua Pantekosta, heranlah. Kita perlu hidup dalam kesehatian. Tuhan sangat tidak bisa melihat kalau kita ada konflik, ada perpecahan, ada permusuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, salah satu pesan terpenting Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga ada di Injil Yohanes pasal 17. Tentang apa itu? Tentang persatuan. Ya, itu permohonan Tuhan Yesus. Itu kerinduan Tuhan Yesus. Itu harapan Tuhan Yesus supaya gereja bersatu. Jadi ketika gereja bersatu, itu berarti kita sedang menjawab doa dan kerinduan Tuhan Yesus. Sebaliknya kalau kita tidak mau bersatu, tapi kita menyebarkan benih-benih kebencian, benih konflik, benih perpecahan, berarti kita sedang melawan doa Yesus. Kita sedang melawan harapan Tuhan Yesus. Dan itu berarti kita sama dengan istilah Rasul Paulus, sedang menendang galarangsang. Saudara tahu apa artinya menendang galarangsang? Ya, gala itu artinya tongkat. Ya, rangsang itu artinya semacam besi yang tajam. Jadi, kalau kita sedang melawan firman, itu sama dengan kita sedang menendang besi yang tajam. Saudara bisa bayangkan kalau saudara menendang-nendang besi yang tajam, kira-kira apa yang terjadi? Ya, kakimu berdarah-darah, kakimu terluka hebat. Dan itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita berkonfrontasi dengan Tuhan, kalau kita melawan kehendak Tuhan, kita sesungguhnya sedang berdarah-darah. Meskipun mungkin kita tidak sadar, tetapi sesungguhnya kita sedang berdarah-darah. Kita sedang menendang galarangsang kalau kita melawan Tuhan. Dan dengar baik, sekali lagi di Injil Yohanes pasal 17, Yesus berdoa kepada Bapa untuk kesatuan gereja. Dan itulah hati Tuhan Yesus, itulah kerinduan Tuhan Yesus, itulah harapan Tuhan Yesus supaya torang semua bersatu. Jadi mari hidup dalam kesehatian. Ketika kita hidup dalam kesehatian, kita sedang menjawab doa Yesus. Kita sedang merespon doa Yesus tentang kesehatian. Dan bicara tentang kesehatian, saya ingin bawa kita di Perjanjian Lama, ada ayat yang sangat terkenal di Mazmur 133. Saya akan baca buat kita semua Mazmur 133. Dikatakan begini. Nyanyian Ziarah Daud
sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keluarga besar Facebook Pantekosta, heranlah. Dengar baik, ada apresiasi dari Tuhan ketika kita hidup rukun bersama. Dikatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Wow, menurut saya ada 4 kata yang luar biasa yang muncul di ayat 1 dari Mazmur 133. Dikatakan sungguh. Ini tidak main-main, saudara. Sungguh. Lalu yang kedua, alangkah. Bayangkan, sudah kata sungguh, ada alangkah lagi. Lalu yang ketiga, baiknya. Dan yang keempat, indahnya. Kalau kita hidup rukun bersama. Atau hidup bersama dengan rukun. Ini luar biasa, saudara. Jadi, ketika kita hidup bersama dan rukun, dikatakan itu adalah sebuah kebaikan. Ya, sungguh, ya, alangkah baiknya, kata firman Tuhan. Nah, saudara, kata baik di situ bisa juga berarti berharga. Jadi Tuhan mau bilang begini, sungguh alangkah berharganya kalau kita hidup bersama dengan rukun. Ya, kemudian dikatakan bukan hanya sekedar baik, tapi dikatakan juga indah. Wow, luar biasa. Ini yang saya katakan apresiasi dari sorga. Apresiasi dari Tuhan. Kalau kita hidup bersama dengan rukun. Ya, kata indah, saudara, itu punya beberapa makna. Kata indah di situ dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bisa juga berarti nikmat yang dihubungkan dengan makanan. Saudara, salah satu admin dari grup ini, sahabat saya, ada Pak Meki Lengke, ada Pak Helpi Rawis. Nah, tentu saja Pak Helpi Rawis, dia punya makanan kesukaan. Saya tidak tahu, tetapi sudah pasti Pak Helpi punya makanan kesukaan. Dan saya percaya ketika dia jumpa dengan makanan kesukaannya, apalagi pas lapar-lapar, baru selesai main bulu tangkis, oh habis kok. Jadi waktu dia ketemu dengan makanan kesukaannya, pasti dia nikmati. Dia nikmati makanannya dan akan mengenyangkan dan memuaskannya. Seperti itulah kata indah di dalam Mazmur 133 ayat 1. Bahwa hidup bersama dengan rukun itu indah. Atau sama juga dengan artinya nikmat. Seperti kita menikmati makanan kesukaan kita. Yang berikutnya, kata indah di situ bisa juga berarti menyenangkan. Menyenangkan ini area jiwa. Jadi kita sedang membuat terapi jiwa. Ketika kita hidup bersama dengan rukun, dikatakan itu indah, itu adalah menyenangkan dalam arti kata kita sedang membuat terapi jiwa. Jiwa kita akan senang, jiwa kita akan terpuaskan ya ketika kita hidup bersama dengan rukun. Dan kata indah di situ juga bisa berarti manis. Manis di sini dianalogikan seperti alat musik yang harmonis. Kalau kita sering ibadah,
pakai full band di gereja. Telinga ini rasa-rasanya mau pecah kalau drum kemana, bass kemana, keyboard kemana, rhythm kemana. Kita tidak nyaman. Tapi kalau para pemusiknya hebat, latihan bagus, lalu mereka harmonis, waduh, kita pasti nyanyinya juga baik. Biarpun suaranya tidak bagus, langsung jadi bagus kalau pemusiknya kompak. Nah, kata indah di situ bisa berarti manis atau dianalogikan seperti permainan musik yang harmonis. Itulah pujian Tuhan ketika kita hidup bersama dengan rukun. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, masih di Mazmur 133 ayat 1-3, hidup bersama dengan rukun itu dianalogikan dua hal. Perhatikan, dengar baik. Hidup bersama dengan rukun dianalogikan oleh Alkitab dua hal. Yang pertama itu dianalogikan seperti minyak yang turun dari kepala ke janggut dan leher jubahnya Harun. Oh, ini luar biasa. Saya ingin sampaikan sesuatu buat kita semua tentang analogi ini. Dikatakan bahwa hidup bersama dengan rukun itu seumpama minyak dari kepala Harun turun ke leher, ke janggutnya, ke leher jubahnya. Apa maksudnya? Nah, dengar baik. Kalau kita selidiki, minyak di situ bermakna minyak urapan. Ya. Dan minyak urapan, kalau kita pelajari Keluaran pasal 30, ada 5 bahan dasar dari minyak urapan. Semuanya adalah rempah-rempah pilihan. Apa saja itu? Ya. Yang pertama, bahan dasar dari minyak urapan adalah mur. Yang kedua, kayu manis. Yang ketiga, tebu. Yang keempat, kayu teja. Dan yang kelima, minyak zaitun. Inilah 5 bahan dasar minyak urapan. Dan minyak urapan yang asli, ini saya bicara asli sesuai firman Tuhan. Sebab banyak hari-hari ini minyak goreng mereka doakan ini minyak urapan. Minyak kayu putih mereka doakan ini minyak urapan. Ya, saya tidak bilang itu salah, tapi saya mau bicara tentang minyak urapan yang asli. Minyak urapan yang benar, yang bahan dasarnya dari 5 bahan pokok tadi. Ya, mur, kayu manis, tebu, kayu teja, minyak zaitun. Maka minyak urapan yang asli itu sifatnya harum. Dan juga minyak urapan yang asli itu Alkitab bilang kudus. Jadi jangan main-main. Dan minyak urapan itu kalau saudara perhatikan, ya, memang di perjanjian lama perkakas-perkakas di bait Allah juga diurapi. Tapi sebetulnya tujuan utama minyak urapan itu adalah untuk melantik seseorang untuk sebuah tugas ilahi. Ya, sama seperti waktu Samuel mengurapi Saul. Nah, minyak urapan itu atau pengurapan itu bermakna melantik Saul untuk menjalankan tugas ilahi sebagai Raja Israel. Begitupun waktu Samuel mengurapi Daud, itu juga bermakna melantik Daud untuk menjalankan tugas ilahi. Jadi itu nilai-nilai dari minyak urapan. Yang pertama, minyak urapan itu harum. Yang kedua, minyak urapan itu kudus. Dan yang ketiga, minyak urapan itu tujuan utamanya adalah melantik seseorang untuk menjalankan tugas ilahi. Nah, untuk itulah hidup bersama dengan rukun dianalogikan seperti minyak urapan dari kepala ke janggut dan leher jubah Harun.
Sehingga, dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulannya adalah begini, bahwa ketika kita hidup rukun, hidup bersama dengan rukun, atau saya bisa katakan begini, kesatuan itu, kesatuan itu adalah sesuatu yang harum di mata Tuhan dan kudus, yang mengalir, memberikan kenyamanan kepada orang-orang di sekeliling kita. Saya ulangi, belajar dari analogi tentang urapan tadi, bahwa kesatuan itu sesuatu yang harum dan kudus, yang mengalir dan membuat orang-orang di sekeliling kita nyaman. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, dengan pelayanan kita. Kalau kita ada spirit sehati, ada spirit hidup bersama dengan rukun, ada spirit untuk bersatu. Oh, itu sesuatu yang harum, yang kudus, yang mengalir, dan membuat orang-orang di sekitar kita nyaman. Saudara, kalau misalnya saudara sudah 1 minggu tidak mandi, ya, 1 minggu tidak mandi, terus berkeringat, lalu badan saudara bau, orang-orang di sekitar saudara pasti tidak nyaman. Tapi kalau coba harum, misalnya Pak Helpi baru habis mandi, sabun mandinya harum, waduh, pasti orang-orang di pastori senang. Harum, nyaman. Kalau tidak harum, waduh, bau apek misalnya, itu bikin tidak nyaman, kabur semua orang-orang. Jadi kesatuan itu seperti minyak urapan yang harum, yang membuat orang nyaman. Tapi kalau kita tidak ada spirit untuk hidup bersama dengan rukun, spirit kita mungkin pecah belah, konflik, tanamkan konflik, ya, tebarkan hoax maksud saya. Oh, kita sebetulnya di mata Tuhan bau busuk. Ya, lalu yang berikutnya, kesatuan itu berarti adalah sebuah legitimasi bagi kita untuk kita siap menjalankan tugas ilahi. Ya, itulah makna dari analogi bahwa hidup bersama dengan rukun seperti minyak di kepala Harun turun ke janggut dan ke jubahnya. Bahwa minyak urapan itu salah satu tujuan utamanya adalah untuk melantik seseorang. Jadi saya bisa katakan begini Bapak Ibu, kesatuan itu berarti sebuah legitimasi untuk kita siap menjalankan tugas ilahi. Dan itu juga berarti kalau kita tidak hidup di dalam persatuan dan kesatuan, sesungguh-sungguhnya engkau tidak siap menjalankan tugas ilahi. Halo, kalau engkau anak Tuhan ataupun engkau hamba Tuhan yang senang berkonflik, senang menciptakan permusuhan, sesungguhnya engkau tidak siap untuk sebuah tugas ilahi. Tapi kalau engkau hidup bersama dengan rukun, itu berarti engkau siap untuk menjalankan tugas-tugas ilahi. Haleluya. Kemudian yang kedua, bahwa hidup bersama dengan rukun dianalogikan seperti embun gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Oh, ini menarik juga Bapak Ibu. Bahwa di Israel ada gunung tertinggi namanya Gunung Hermon. Di puncak Gunung Hermon, khususnya di musim dingin, itu dipenuhi dengan salju. Dan biasanya kalau salju-salju mulai mencair, dia akan masuk ke dalam tanah, dan itulah sumber utama Sungai Yordan. Dan setiap pagi Gunung Hermon menurunkan embun di gunung-gunung Sion. Apa maknanya? Saudara, coba saudara search di Google tentang manfaat embun. Saya pelajari ternyata embun itu sangat bermanfaat. Dia bisa diminum dan menyehatkan. Kenapa? Karena
kadar oksigen embun itu tinggi. Saya pelajari secara kimia, itu ada istilah, dia punya kadar 14 ppm. Itu embun. Kadar oksigennya tinggi. Dan saudara, embun itu menyehatkan. Ada orang yang jadikan embun sebagai terapi penyembuhan penyakit. Dengan kata lain, embun itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ya. Dan kenapa Alkitab menganalogikan atau mengilustrasikan bahwa hidup bersama dengan rukun itu seperti embun Gunung Hermon. Jadi itu menyehatkan. Ya, itulah kesatuan. Itulah kesehatian. Itulah hidup bersama dengan rukun akan menyehatkan hubungan, baik itu hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan dalam komunitas gereja lokal, termasuk hubungan hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lainnya akan jadi sehat. Termasuk rohani kita jadi sehat. Dan termasuk juga tubuh kita jadi sehat kalau kita bersatu. Ayo warga Pantai Kosta heranlah, mari torang bersatu. Jangan pernah izinkan kita masuk dalam sebuah permusuhan ataupun konflik. Sadar nak kita bahwa sesungguh-sungguhnya setan itu salah satu strateginya adalah dia jalan keliling untuk menaburkan benih kebencian. Setan itu jalan keliling untuk menaburkan benih-benih konflik, benih-benih permusuhan, kecurigaan. Dan kalau kita hidup di dalamnya, berkonflik, bermusuhan, bertikai, itu berarti siasat dan strategi setan sudah berhasil. Nah, pastikan kita adalah orang-orang yang menggagalkan strategi setan. Dan pastikan kita adalah orang-orang yang mendukung doa Tuhan Yesus tentang kesatuan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah mungkin yang lain bertikai. Biarlah mungkin yang lain berkonflik. Tapi pastikan kita yang ada di grup ini, lebih khusus kita yang sedang mendengarkan program ini, mari kita hidup dalam kesatuan. Tepis jauh-jauh rasa permusuhan. Buang jauh-jauh rasa benci terhadap sesama. Kita ini sesama hamba Tuhan. Kita ini tubuh Kristus. Kita ini sesama warga GPDI. Jangan sampai bermusuhan. Jangan sampai ada pertikaian, ada konflik. Mari kita menjadi orang-orang yang menjawab doa dan kerinduan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 17. Supaya gereja tubuh Kristus itu bersatu. Oh, haleluya, haleluya. Dan masih di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan, kalau kita sudah hidup bersama dengan rukun, Alkitab jelas bilang begini, Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Dan saya percaya kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti genapi janjinya. Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Tuhan tidak mungkin berbohong. Tuhan tidak mungkin berdusta. Tuhan tidak mungkin menarik kembali perkataan firman-Nya. Sekali keluar dari mulut Allah, itu akan terjadi dan itu tidak akan pernah ditarik. Dan Allah berjanji, kalau kita hidup bersama dengan rukun, maka berkat-Nya dia akan perintahkan datang kepada kita. Mari tangkap spirit ini. Tangkap pesan ini. Kita bersatu. Mulai dari skup yang paling kecil, suami istri, ayo kompak, ayo bersatu. Orang tua anak, ayo bersatu. Termasuk keluarga satu rumah, ayo bersatu. Karena di situ dikatakan begini, hidup bersama dengan rukun. Karena bisa saja ada orang yang hidup bersama, sama-sama satu rumah, marnya ndak rukun. Hidup bersama, sama-sama satu gereja, tapi tidak rukun. Hidup bersama, sama-sama satu organisasi, satu denominasi, mar tidak rukun. Adalah susah Tuhan memberkati kita. Mari malam hari ini kita introspeksi. Jangan-jangan mungkin sinode kita atau organisasi kita
belum banyak menikmati berkat Tuhan karena ada perpecahan, ada konflik. Mari kita menjadi hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang menjawab doa dan kerinduan Tuhan Yesus mengenai kesatuan. Mari kita hidup bersama dan rukun. Jadi tidak hanya sekedar bersama, tapi juga rukun. Dan di sanalah berkat Allah diperintahkan. Dan yang terakhir, kalau kita kembali kepada Kisah Rasul Fatsal 1, dikatakan murid-murid berdoa bersama. Mari kita tingkatkan jam-jam doa kita di hari-hari ini. Karena memang itulah langkah-langkahnya yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan pada hari yang ke-10 mereka menerima berkat yang besar. Jadi langkah pertama harus taat. Halo Bapak Ibu, keluarga besar Pantekosta Heranlah. Ayo taat. Taat lakukan firman. Taat ibadah. Dan Tuhan tidak akan tutup mata kalau kita taat. Lalu yang kedua, bertekun. Artinya melakukan sesuatu dengan konsisten. Kalau bayar perpuluhan ya konsistenlah bayar perpuluhan. Jangan bulan ini perpuluhan, bulan depan kosong. Nanti 3 bulan depan lagi, masuk lagi. Setelah itu bolong lagi. Itu tidak tekun. Termasuk saya sedang bicara kepada hamba-hamba Tuhan. Halo, mana integritasmu? Engkau harus konsisten melakukan firman Tuhan. Kembalikan milik Tuhan. Bawa persepuluhan. Dan jangan ada bolong-bolong. Itu baru namanya tekun. Dan yang ketiga, sehati. Dan yang keempat, berdoa. Inilah langkah-langkah yang dilakukan oleh murid-murid. Itu sebabnya di hari ke-10 mereka menerima berkat yang besar. Mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka mendapatkan kuasa karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara mau diberkati? Mari lakukan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh sama-sama belajar dan merenungkan dan mendengarkan firman. Dan kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memeteraikan kuat kebenaran-kebenaran ini dan memerdekakan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami menciptakan permusuhan atau mungkin kami ada di dalam permusuhan atau mungkin kami menyebarkan benih-benih kebencian, konflik, tapi biarlah kami didapati hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang hidup dalam kesatuan. Dan kami tahu di sanalah berkat-berkat diperintahkan. Dan kiranya di hari-hari ini kami terus tingkatkan doa kami. Dan kami yakin dan percaya semuanya itu akan mendatangkan berkat besar bagi kami. Berkati grup Facebook ini Pantekosta Heranlah. Berkati para admin, bahkan berkati seluruh anggota grup Pantekosta Heranlah. Terlebih khusus setiap kami yang boleh menyaksikan program ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Haleluya.